Halo guys, jumpa lagi dengan channel Setia Nugroho. Kali ini Honda jadul motor keren sedang merayap di jembatan Krupuk. Jadi ini jembatan layang yang baru. Jadi di bawahnya ini ada rel kereta api. Jadi kalau ke Krupuk yang biasanya itu harus melintasi rel kereta api, sekarang tidak melewati rel kereta api, tapi kita melewati di atas jembatan. Ya, kita sudah melewati jembatan layang Krupuk yang baru, dan sekarang kita sedang melintasi atau melewati jalan alternatif dari Krupuk ke Pejagan. Orang biasa menyebut melewati Brebes Ketanggungan, ya ini Brebes Ketanggungan yang sedang kita lewati. Biasanya untuk mobil-mobil bus malam itu yang dari Wonosobo, dari Banjarnegara, dari Kebumen, Gombong, Cilacap, Banyumas, Purwokerto, itu biasanya melewati sini karena dianggap lebih cepat dibandingkan masuk kota Tegal, karena ada yang masuk ke kota Tegal ke Brebes Bulak Amba, namun kalau yang lewat sini nanti tembusnya di Pejagan, di pintu perlintasan kereta api yang masuk ke jalur Pantura. Ya, ini kita sedang melewati yang orang sering menyebutnya Brebes Ketanggungan, ya ini lewat Krupuk, lewat jalan ini. Jadi saya rasa banyak di antara kalian yang mengenal jalur ini. Yang Anda yang suka naik bus malam Sinar Jaya ataupun Dewi Sri ataupun Sumber Alam, mungkin kalian sering melewati jalur ini, Brebes Ketanggungan yang tembusnya ke Pejagan. Jadi menyingkat waktu. Untuk jalanannya ya kondisinya lumayan, saya tidak bisa bilang bagus karena ya seperti inilah, sudah dicor namun terasa ada gelombang-gelombang ya saat kita melewatinya, dan cor-corannya di bagian sana ada yang retak-retak. Nah, ini kita melewati pinggir kali. Jadi kalian kalau melintasi jalur ini jangan sampai ngantuk, karena kita berbatasan dengan sungai. Jadi kalau ngantuk, mobilnya, motornya itu bisa bablas ke sungai. Dan menurut ceritanya sih sungainya ini kalau kita memasukinya, lumpurnya dalam juga, berlumpur. Nah, di depan kita ada mobil membawa ban dalam. Untuk apa ini? Untuk renang atau untuk mencari pasir ya? Karena biasanya ban dalam itu di sungai digunakan untuk mencari pasir, namun juga bisa digunakan untuk latihan berenang. Banyak banget itu bannya ya. Dulu daerah sini ini memang banyak, dari dulu ya, itu banyak lubang dan ambles. Itu daerah sini banyak jalan yang ambles. Sekarang sudah diperbaiki, dicor, sebagian dicor, namun demikian sayang sekali cor-corannya pada retak-retak begitu ya, dan masih berlubang juga. Mungkin sudah tradisinya berlubang kali ya. Namun demikian, kalau melihat kondisi sekarang dibandingkan kondisi dulu, masih lebih baik sekarang.
Kalau zaman dulu sekali sebelum dicor, jalanan ini lubangnya luar biasa. Kadang-kadang seperti jalanan apa sawah, apa sungai ya, karena banyak genangan air dan dalam-dalam lubangnya. Sekarang sudah bagus, artinya dibandingkan dulu. Namun ya kita nggak bisa ngebut-ngebut di sini karena jalannya masih bergelombang dan tempo-tempo kita masih ketemu lubang. Jadi lewat sini ya harus hati-hati saja. Yang penting sampai dengan selamat. Lihat di kamera ada getaran-getaran begini menandakan kalau jalan yang dilewati bergelombang. Di depan kita ada truk besar ini ya. Memang daerah sini sering dilewati truk besar. Karena merebaknya virus corona, dari tadi saya jarang ketemu bis. Padahal dulu-dulu kalau sebelum ada virus corona, kalau melewati daerah sini itu pasti ketemu bis-bis dari Jakarta yang melintas di sini. Karena ini jalur alternatif yang mempercepat jarak antara dari Brebes ke Purwokerto, lebih cepat daripada masuk ke kota Tegal lebih dahulu. Waktu saya motor vlog ini, kota Tegal sudah lockdown, sehingga saya juga menghindari kota Tegal karena sudah di lockdown. Ya, kita menghormati. Jadi jalan ini tembusnya di Pejagan atau jalan tol Kanci ya, Pali Kanci. Jadi kalau yang naik mobil mau ke Jakarta lewat sini nanti masuk ke jalan tol. Kalau sepeda motor masih lanjut terus sampai ke pintu kereta Pejagan, kemudian kita ambil ke kiri untuk menuju ke Cirebon, berlanjut ke Indramayu dan Jakarta, Cikampek Jakarta sana. Ya, kita sudah melewati beberapa truk, menyalip beberapa truk besar. Nah, saat ini waktu menunjukkan sekitar jam 10 siang. Cuaca panas. Setelah kemarin-kemarin diguyur hujan, hari ini cerah. Moga-moga cerah terus sehingga untuk mengambil video bisa berjalan lancar, gambarnya jadi tidak buram. Ya saudara, saya sengaja mendokumentasikan perjalanan dari Prupuk ini lewat jalur ini sekaligus untuk mengenang memori. Di zaman dulu saya sering naik bis malam lewat sini, berangkat dari daerah Banyumas itu sekitar jam hampir maghrib, kemudian sampai daerah sini sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Ya, memori yang menyenangkan saat menaiki bis malam. Langganan saya dulu Sinar Jaya, kalau tidak Sinar Jaya ya Damri. Ya saudara, jadi kalau pas melihat video ini saya ingat dulu sering bolak-balik
dari Jakarta ke Jawa. Sekarang kita mengenangnya dengan melewati jalur ini. Kali ini saya berhenti sejenak ini untuk mengecek kamera, kondisinya bagaimana, apa masih oke. Nah, kita lanjutkan lagi mengabadikan suasana di bulan April tahun 2020. Kita melewati bibir sungai. Banyak di depan saya ini motor-motor yang juga lewat sini. Daerah sini kebanyakan bercocok tanam bawang merah. Bawang merah kadang-kadang dipasarkan di pinggir jalan. Jadi kalau kalian melewati sini bisa membeli oleh-oleh bawang merah. Kalau bawa mobil terutama ya, beli bawang merah ada 10 kilo, nanti di rumah tinggal membuat sambal atau bawang goreng, bawang merah gorengan enak tuh. Kalau naik motor bawa bawang merah terasa berat. Iya, berat. Jadi kalau bawa mobil beli bawang merah, ditaruh di bagasi, nyampe rumah bawang merahnya banyak, bisa dibagi-bagi ke tetangga untuk oleh-oleh. Ya saudara, perjalanan lancar. Namun kalau pas lebaran daerah sini juga macet. Kalaupun tidak macet, jalanan di sini pasti ramai sekali kalau pas lebaran. Karena ini jalur alternatif. Biasanya yang dari Jogja yang melewati Wonosobo, biasanya bis-bisnya lewat daerah sini. Pemandangan di sini adalah sungai, pinggiran sungai. Namun saya anggap sungainya termasuknya lumayan ini ya, lumayan bersih. Biasanya kan sungai bau ya, ini nggak bau nih sungainya, walaupun warnanya kecoklatan tapi tidak bau. Saya ingat dulu kalau melewati Kali Sunter yang dekat-dekat Danau Agung itu, Sunter Kangkungan, itu ya ampun, sungainya baunya luar biasa. Tapi rupanya kalau kita melewati suatu tempat itu bau, pertamanya mau muntah. Kalau sudah sering lewat situ terbiasa. Mungkin itu yang dimaksud dengan adaptasi tubuh dengan lingkungan. Jadi kalau kita di lingkungan yang bau, maka lama-lama bau itu nggak terasa. Namun begitu kita keluar dari lingkungan yang bau, kemudian menemukan tempat yang bersih dan sejuk, rasanya seperti masuk ke surga, saudara-saudara. Ya, maksudnya gembira karena udaranya bersih dan sejuk, rasanya keluar dari tempat yang berbeda. Ya, kita masih di pinggir sungai. Biasanya saya melihat di daerah sini warganya punya kerajinan untuk membuat semacam tali temali ya. Kalau tidak salah, tali temali ini nanti digunakan untuk membuat peralatan untuk di kapal.
Ya saudara, masih di jalur alternatif Perupuk Ketanggungan menuju Pejagan. Nah, di depan kita ini ada mobil mengangkut berat ini nampaknya. Ini membawa apa ini? Kayu ya. Sepertinya membawa kayu ini. Ya, kita menyalipnya. Rodanya sampai lempes itu ya, karena beban berat. Ya saudara. Oh, ini lonjakan-lonjakan dari motor ini menunjukkan kalau jalanan ini super bergelombang ini, bergelombang sekali ini. Naik turunnya dari speedometer motor ini, setangnya bergejolak ini, bergerunjal-gerunjal, menunjukkan kalau jalanan yang dilewati itu bergelombang. Seperti naik kuda ini. Rasanya seperti naik kuda, bergejolak, bergelombang. Ini jalanan yang sudah dicor. Kalau tidak salah tahun 2014 daerah sini sedang digarap dicor. 2014. Waktu itu saya melewati daerah ini membawa minibus, membawa mobil pulang dari Bogor tahun 2014. Jalanan sedang diperbaiki. Pas melewati daerah sini sekitar waktu-waktu ya sekitar Isya. Jadi waktu itu penggarapan jalannya juga sampai malam, ada lemburan-lemburan gitu. Ya saudara, sekarang kita masih di bibir sungai dan sawah yang menghijau, dan sesekali juga kita berpapasan dengan kendaraan lain dari depan. Namun dari tadi kendaraan dari arah selatan, dari arah saya ini belum ada yang menyalip-nyalip. Apakah motor ini terlalu kencang larinya sehingga tidak ada yang menyalip? Sepertinya tidak ini. Ya mungkin dampak dari virus corona yang membuat jalanan jadi sepi. Lihat saja sekarang. Rumah makan yang biasanya ramai sekali sekarang nampak sepi. Semua bersedih, semua mendapatkan efek dari virus corona. Ya, di rumah saja saudara, sambil menunggu meredanya virus corona. Bila Anda ingin sekali jalan-jalan, tinggal melihat channel Setio Nugroho. Kalian akan bisa jalan-jalan ke daerah manapun yang ada di channel Setio Nugroho. Ada yang ke Jawa Barat, ada yang ke Pemalang, ke Tegal, ke Selawi, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jangan lupa saudara, pencet tombol subscribe, like, dan share, juga belnya. Dengan mencetnya dengan pencetan yang ringan saja, tidak sampai mengeluarkan keringat, Anda sudah membuat keputusan yang tepat agar kelak kemudian hari saat ingin jalan-jalan bersama saya dengan motor Honda jadul ke tempat-tempat yang berbeda, kalian akan menemukan channel ini dengan mudah. Kalau tidak subscribe, tidak pencet bel atau like, biasanya kesulitan untuk mencari channel ini di waktu-waktu yang lain untuk mengunjungi channel ini, karena banyak sekali channel yang namanya Setio Nugroho
ratusan, mungkin ribuan ada. Jadi mumpung kalian pas menemukan channel ini, langsung saja setelah menonton beberapa waktu pencet subscribe, like, dan share. Jadi tunggu Anda menontonnya sampai paling tidak 3 menit, baru pencet subscribe, bell, dan share. Ya, terima kasih. Selamat jalan. Semoga Anda selamat sampai tujuan, sampai di rumah dan di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.